Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhara, CGP Angkatan 7 dari SMK PPN Tanjung Sari. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya selalu berpikir bahwa mengajar itu memberikan materi yang ada di dalam buku dan harus Anak kuasai sepenuhnya. Guru menjadi orang paling pintar di kelas. Semua yang diberikan guru harus Anak kuasai, atau istilahnya teaching center. Hal ini membuat anak kadang jenuh dengan materi yang disampaikan, sehingga kadang fokus anak menjadi hilang. Selain cara mengajar dan menyampaikan materi, saya selalu memaksakan kepada anak untuk menuntaskan semua kompetensi dasar yang ada. Lah itu mau dipahami atau tidak, yang penting saya sudah menuntaskan semua kompetensi dasar itu. Nah, belum lagi kentuntasan nilai. Anak harus sebisa mungkin mencapai KKM. Dengan segala upaya, saya mencoba meningkatkan nilai anak yang belum mencapai KKM dengan berbagai cara, mulai dari pengayaan, remedial, mengulangi materi yang kurang difahami, dan banyak lagi. Dengan pemikiran dan cara mengajar saya seperti itu, ternyata anak banyak bosannya. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah mempelajari modul ini ternyata saya sadar selama ini yang saya lakukan itu banyak kesalahannya. Ternyata kita mengajar harus berpihak kepada anak, atau student center istilahnya. Ternyata KKM itu bukan patokan dalam menuntaskan pembelajaran. Ternyata tidak perlu menuntut KD harus selesai. Ternyata anak memiliki kodratnya. Ternyata kita harus memberikan pendidikan sesuai dengan minat siswa. Ternyata, dan banyak lagi ternyata. Dengan banyak ternyata yang saya sadari tadi, saya mulai merubah cara berpikir dan mengajar saya. Saya mulai menggali minat siswa di awal pembelajaran pada mapel yang saya ampuh. Contoh misalkan kira-kira anak mau belajar mengenai apa nih. Kemudian saya kelompokkan berdasarkan minat dari siswa itu. Kemudian dalam penyampaian materi, saya identifikasi juga keinginan anak itu. Apakah dia hanya ingin di kelas atau mempelajari materi dengan menonton video saja, atau ingin praktek langsung di lapangan. Sehingga setelah memahami modul ini, ketika mengajar, saya sudah tidak lagi dengan menggunakan metode klasikal di kelas saja. Misalnya di awal pembelajaran selama 5 menit, saya suguhkan anak video motivasi dan video filosofi yang berhubungan dengan kompetensi yang anak pilih. Kemudian dilanjut dengan diskusi. Nah, saat diskusi inilah kita dilakukan di lapangan, jadi sudah tidak di kelas lagi. Nah, setelah beres diskusi, anak presentasikan. Nah, kemudian kita lanjut dengan praktik di lapangan, mempraktikkan apa yang anak pelajari barusan gitu, dengan diskusi tadi. Nah, anak menjadi lebih senang ketika belajar di luar kelas. Nah, terutama ketika kita praktikum. Nah, karena biasanya ilmu yang didapatkan itu lebih dipahami anak jika anak belajar dengan pengalaman langsung atau praktik di lapangan langsung. Jadi anak langsung mengalami, contoh misalkan bagaimana cara panen ikan, bagaimana cara menanam tanaman aquascape di aquascape-nya, kemudian contoh hardscape untuk aquascape itu apa saja, anak bisa menyentuh langsung, melihat langsung, kemudian tanaman yang bisa di dalam air itu apa saja, anak bisa langsung pegang, raba, oh ternyata ini, oh ternyata ini. Nah, di kemudian hari ketika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai hal itu, anak sudah bisa membayangkan, oh ini yang waktu kita praktek di anu, oh ini yang waktu kita praktek sambil ngaliwat, nah atau seperti apalah gitu ya. Nah, itulah pemahaman pembelajaran yang bermakna gitu. Dengan pengalaman anak lebih menguasai apa yang ingin kita sampaikan. Yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, yang bisa segera saya lakukan adalah pertama, pembentukan kelompok berdasarkan materi yang dipilih anak. Nah, pembentukan kelompok ini bertujuan untuk memisahkan anak berdasarkan materi atau minat kompetensi yang sama. Yang kedua, merubah cara mengajar kepada anak.
Awalnya memang ketika mengajar kepada anak, seperti tadi di poin pertama yang saya sebutkan, saya selalu mengajar kepada anak itu ya harus sesuai gitu ya, harus tuntas KKM, harus tuntas materi gitu. Nah, berarti sekarang dengan pembagian kelompok kita akan belajar berdasarkan pilihan anak. Otomatis cara mengajar saya pun pasti berbeda gitu ya. Untuk mengajar di kelompok 1, 2, 3, dan 4 gitu. Yang ketiga, berilah anak waktu untuk mengeksplorasi pengetahuan dirinya. Dengan pembagian kelompok yang tadi, kita akan memberikan kesempatan kepada anak, silakan Anda mempelajari modul atau materi yang Anda pilih. Silakan Anda berkreasi, nanti kita akan tampung hasil kreasinya, kemudian kita akan diskusikan di mana masalahnya, atau ada hambatankah gitu ya, atau ada masukan lain. Nah, anak kita rangsang untuk mengeksplorasi pengetahuannya gitu. Kemudian menambah porsi pembelajaran pengalaman yang bermakna dengan melakukan praktikum di lapangan, itu yang keempat. Nah, jadi kita akan sedikit pembelajaran di kelasnya gitu ya. Itu mungkin hanya absen saja, atau hanya pembacaan doa, atau kita menonton video-video motivasi lah, atau filosofi gitu. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan dengan praktikum di lapangan. Nah, dengan adanya praktikum di lapangan ini, meskipun awalnya juga ada praktikum, tetapi itu porsinya lebih sedikit gitu. Kalau dulu itu pertama 50-50, kemudian 60-40, kemungkinan yang akan saya lakukan untuk saat ini adalah 80-20 lah gitu ya, untuk di kelas dan di lapangan. Atau bahkan untuk beberapa materi mungkin kita akan langsung di lapangan full gitu ya. Nah, itu memberikan kesempatan anak untuk lebih memiliki pengalaman gitu ketika dia terjun di materi itu gitu. Yang diharapkan bahwa setiap anak itu memiliki kompetensi yang maksimal pada bidang itu. Demikian pemaparan dari saya. Maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.